Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih semangat. Dapat ada makan siang ya? Udah. Jadi harus jauh lebih semangat. Hari ini ada yang absen? Ada yang tidak masuk? Ratika. Kenapa Ratika? Oh, Dava. Dava Alfa. Oh, Dava ada. Siapa yang sakit, Nak? Irza Ilazi. Riza Ilazita sakit. Oh, lumayan banyak yang sakit. Nah, karena sudah terlihat kawan-kawannya banyak yang kurang sehat, berarti anak-anak ibu harus jaga kesehatan ya. Karena cuaca kita sekarang sangat panas sekali, benar nggak? Hari ini panas ya? Panas. Nah, kalau harinya panas, harus perbanyak minum air putih, biar metabolisme tubuh kita tetap terjaga. Oh ya, dicek sebelum kita mulai pembelajaran. Ayo diambil, disimpan dulu di dalam laci, setelah itu nanti baru kita keluarkan. Cek kiri kanannya. Ayo. Sudah bersih. Oke, sip, sudah bersih. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas kita di Kakak. Yuk. Pimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartana bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini harus dibaca terlebih dahulu. Agar apa? Agar anak-anak ibu siap. Ya, siap menghadapi pembelajaran esok harinya. Ada sebuah pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, suksesnya kemudian. Kalau mau sukses harus kerja keras. Bisa? Untuk kedepannya harus jauh lebih bisa. Oke? Sip. Baru anak MTS hebat. Terlihat yang di depan? Ayo maju. Ada yang mau tunjukkan di depan itu apa? Hah? Gambar apa? Yang mana Sofi? Ada berapa gambar itu? Ada 2. Ayo, ada yang mau maju? Tunjukkan gambar apa ini? Ayo, ada reward loh kalau mau maju. Ayo. Ayo. Yang mana? Boleh ditunjukkan ke ibu dan kawan-kawan? Iya. Benar, aplaus dulu. Reward untuk kakak hari ini.
Sudah gambar apa yang ini? Gambar Shopee. Yang ini gambar pasar Bionika. Ada yang menggunakannya? Wih, hampir satu kelas gunain yang ini ya? Iya. Abang pernah gunain yang Shopee? Pernah. Gunain buat apa? Beli kerang. Beli? Knalpot. Knalpot. Wow. Teman kalian membeli knalpot motor ya? Lewat aplikasi Shopee. Apa yang membedakan abang yang menginginkan untuk membeli dari market Shopee ini? Lebih murah. Lebih murah? Kemudian? Itu kalau beli di sini jarang ada. Barangnya jarang ditemukan atau jarang ada. Ada lagi? Udah. Itu aja. Nah, ayo dong cerita siapa yang katanya pernah berbelanja seperti ini? Oke, kakak. Boleh. Coba ceritain kakak tegak biar terdengar karena agak ke belakang. Oke, sip. Biasanya sih kalau misalnya beli kan tuh biasanya itu adanya di pasar atau di warung-warung sayur gitu kan. Atau ikut mama mau masak apa gitu, jadi biar sekalian bantu mama masak di di dapur. Oh, jadi belanjanya ikut orang tua, ikut ibu, ikut mama ya. Kenapa memilih pasar? Kenapa tidak memilih warung? Soalnya kalau di pasar tuh barangnya masih bagus. Barangnya masih bagus, kemudian masih fresh ya, masih ya. segar, kemudian Terus kalau misalnya beli ayam atau ikan di pasar itu baru dipotong, baru dapat dari laut atau dari kandang fresh lah gitu lah. iya. Selain itu, Dan itu juga bisa tawar-menawar. iya, perhatikan ada proses tawar menawar. Dari harga 5.000 bisa jadi 2.000. Wih, tepuk tangan dulu. Ngeri. Salah satu bentuk dari sebuah perubahan. Kira-kira ada nggak bisa memberikan sedikit pengertian gara-gara gambar di depan? Contoh di depan, ternyata perubahan itu seperti ini. Ada yang bisa? Oke, sip, kakak. Always wanita. Yuk. Boleh berdiri biar terdengar sama yang lain? Jadi menurut saya perubahan yang seperti digambar di depan itu adalah saat dimana kita itu belum masuk pada masa dimana kemarin waktu corona itu Pandemi. pandemi. Jadi kita dulu itu masih belum terbatas dengan namanya berhubungan sosial secara langsung, sehingga kita masih lebih sering menggunakan pasar tradisional. Sehingga semakin berkembangnya zaman, semakin timbul adanya teknologi-teknologi terbaru. Dan juga ditekankan dengan adanya peristiwa pandemi kemarin, jadi mayoritas itu lebih banyak menggunakan jual beli lewat internet. Jadi muncullah beberapa platform-platform seperti Shopee, Bukalapak, Blibli, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, good, tepuk tangan. Mengenai perubahan sosial, kita akan pelajari bagaimana perubahan sosial itu terjadi di tengah masyarakat kita. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita selalu terkena imbas dari sebuah perubahan sosial budaya. Tadi Ibu sudah katakan bahwa perubahan sosial itu sangat dekat dalam diri kita. Ya kan? Tanpa kita sadari. Benar kan? Orang yang selalu membuka diri terhadap sebuah perubahan zaman. Ya? Nah, pembelajaran hari ini ada 3 tujuan yang ingin Ibu sampaikan. Bahwa Ibu berharap anak-anak Ibu lewat pembelajaran ini bisa memahami apa itu konsep dari sebuah perubahan sosial budaya. Yang kedua, bisa menyampaikan, menganalisis bentuk-bentuk sebuah perubahan sosial budaya. Kenapa perubahan sosial budaya itu bisa kita kelompokkan? Bagaimana pengelompokannya nanti akan kita lihat. Nah, yang terakhir, selain dari bisa memahami, bisa menganalisis, harus mampu mempresentasikan, menginformasikannya kembali. Bagaimana caranya kita belajar hari ini? Kita mempelajarinya lewat sebuah model pembelajaran yang diberi nama kooperatif Jigsaw. Pernah dengar? Pernah. Belum pernah? Belum pernah di kelas ini kita lakukan? Belum. Nah, sekarang kita akan melaksanakan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Seperti apa, Bu?
Nah, nanti anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi 4 kelompok besar. 22 orang lagi kita membentuk 4 kelompok. Berarti ada 5 atau ada 6. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Pernahkah kamu perhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara kalian sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tatanan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh modernisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya John Lewis Gill, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, budaya materi, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya, pertama, berubahnya pandangan masyarakat terhadap moto banyak anak banyak rezeki. Itu karena banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan. Karena anak-anak itu harus menganalisis itu perubahan, bagaimana bentuknya dan apa sih sebenarnya konsep perubahan itu. Misalkan seperti tadi, Ibu sudah berikan contoh lewat tayangan video yang kalian nonton. Sudah dilihat kan? Sudah. Kalian mendapatkan sebuah contoh-contoh dari perubahan sosial yang disebabkan oleh sesuatu, misalnya teknologi dan sebagainya. Ada disampaikan kan? Nah, nanti seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan, anak-anak Ibu kok ahli. Tentukan kelompok ahlinya. Jika ada yang berlebih anggotanya, akan Ibu pindahkan ke kelompok yang kurang. Coba dihitung dulu anggotanya. Tentukan berapa nomor ahli masing-masing. Siapa ahli 1, siapa ahli 2. Di depan Ibu ini ada 4 kartu yang harus kalian ambil salah satu kelompok, karena tadi kita ada 4 kelompok. Setelah ditentukan, silakan masing-masing kelompok ahli membentuk kelompok ahli berdasarkan nomor urutnya. Ahli 1 bertemu dengan ahli 1 di kelompok asal yang sebelah. Ketemu juga kelompok 1 dengan, ayo, iya, bubar. Nanti baru kita gunakan kelompok ini. Ayo, move, bentuk kelompok satunya, kelompok ahlinya, silakan. Waktu kita hanya 20 menit. Ibu bisa lewat? Bisa lewat? Silakan tetap membubarkan diri di kelompok ahlinya, ketemu kembali bersama kelompok asal dengan membawa materi. Sekarang apa tugasnya? Pada saat anak-anak Ibu balik lagi ke kelompok asal, anak-anak Ibu mengerjakan LKPD. Ada 4 LKPD yang nanti Ibu serahkan ke masing-masing kelompok. Silakan LKPD tersebut, lihat isi dalamnya dan kerjakan sesuai perintah. Bisa anak Ibu? Sama ya pengerjaannya, cuman 10 menit saja. Kami akan mempresentasikan hasil analisa kami. Pengertian perubahan
perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Yang keduanya? Analisa gambar di bawah ini, tentukan jenis bentuk perubahan sosial yang menurut di gambar tersebut. Jelaskan perubahan tersebut menurut pendapat kalian. Dahulu orang menggunakan surat untuk berkomunikasi. Di zaman sekarang orang sudah biasa menggunakan sosial media untuk berkomunikasi seperti teleponan dan video call. Itu saja? Ya. Ada pertanyaan? Karena mereka menganalisis bahwa dulu orang menggunakan surat sebagai alat komunikasi dan saat ini masyarakat menggunakan alat telekomunikasi untuk melakukan video call atau berkomunikasi secara live ya. Nah, ada tidak pertanyaan? Silakan. Sekarang lebih video call daripada mengirim surat. Karena lebih gampang. Ya. Kenapa orang-orang sekarang tuh kalau misalnya nih kan kita mau video call tapi nggak ada kuota, terus kita mau pakai surat itu gimana caranya? Harus mengirim surat ke kantor pos. Tapi kan harus ada alamatnya. Pakai perangko bagaimana? Itu saja jawabannya? Oke, aplaus karena sudah tampil. Makasih, silakan. Ayo, apa yang sudah kita dapatkan hari ini anak-anak ibu? Adakah yang bisa memberikan memberikan jawaban? Ayo. Saya tangkap dari diskusi tadi itu seperti yang sama tadi di awal, Bu. Kita sudah melakukan berbagai perkembangan zaman, jadi sehingga dulunya orang tidak memiliki yang namanya Android, jadi berkomunikasi saling tukar kabar lewat surat. Kemudian dengan adanya perubahan zaman sekarang, semakin banyak teknologi, kita bisa berkomunikasi dengan mudah, bisa lewat chat, telepon, ataupun video call sekalipun. Iya, aplaus dulu. Kamu yang di depan, beliau mengatakan bahwa kita karena tergerus oleh zaman, tergerus oleh teknologi, mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan-perubahan itu sendiri. Seperti apa yang luar biasanya? Apa yang luar biasanya? Bagaimana pembelajaran kita? Seru, tapi mungkin sedikit riuh karena apa? Karena baru pertama kali belajar tentang kooperatif jigsaw, ya kan? Sebelum kita pulang, Ibu minta satu hal. Ibu ingin mengetahui apa yang anak Ibu dapatkan hari ini. Sudah? Keluarkan satu lembar kertas. Ayo. Pertanyaannya adalah tuliskan yang hari ini kita pelajari. Silakan. Berarti kita mempelajari tentang apa? Perubahan sosial budaya. Periksa dulu alat-alat tulis, buku-bukunya. Aman? Wah, anak Ibu semangat kalau sudah mau pulang. Oke, boleh siapkan sebelum kita pulang. Kita berdoa dulu biar sampai di rumah dengan selamat. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, pulang ke rumah, tidak kemana-mana, dan baca bukunya di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Masih tentang perubahan sosial budaya. Oke? Oke, silakan anak ibu pulang.